Satyawira Jala Dharma. Kemerdekaan nasional bukanlah pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sultan Syahrir. Hai Sobat Konil Lamil, kembali lagi bersama saya Serda Alfiza di Konil Lamil News periode 22 sampai dengan 28 Januari tahun 2024 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda hanya di Konil Lamil News Weekly. Mengawali penugasannya di jajaran Komando Lintas Laut Militer, Letkol Laut Khusus Koirul Anam yang baru menjabat sebagai Kepala Dinas Administrasi Personel Konil Lamil berkesempatan menjadi Inspektur Upacara Bendera yang berlangsung di Lapangan Mulyono Silam, Mako Konil Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada upacara tersebut, Kadis Minpers Konil Lamil dalam amanatnya menyampaikan, dalam rangka meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, prajurit Konil Lamil diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, baik pendidikan umum atau pendidikan pembentukan atau ahli golongan, Diktukba dan Diktukpa. Oleh karenanya, agar masing-masing personil untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum mengikuti seleksi. Komando Lintas Laut Militer mengikuti dan menyaksikan penandatanganan kontrak bersama pengadaan barang dan jasa UO TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2024 antara PPK Satuan Kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan sejumlah mitra penyedia barang dan jasa. Panglima Konil Lamil Laksamana Muda TNI Yudiarto Krisna Utomo bersama Kepala Staf Konil Lamil dan sejumlah pejabat Konil Lamil menyaksikan penandatanganan kontrak melalui video conference bertempat di Gedung Laut Nusantara, Mako Konil Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penandatanganan kontrak bersama tersebut, Konil Lamil melaksanakan dua penandatanganan kontrak kerja tahun anggaran 2024 dengan mitra kerja yaitu PT Adiluhung Sarana Segoro dan PT Safir Prima Perkasa. Komando Lintas Laut Militer menggelar sosialisasi pembekalan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga kepada seluruh pejabat utama dan Kasatker jajaran Konil Lamil, serta perwira KRI yang sandar di pangkalan baik secara tatap muka maupun video conference dengan Satuan Lintas Laut Militer 2 Surabaya dan Satuan Lintas Laut Militer 3 Makassar. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Asisten Operasi Pangkonil Lamil Kolonel Laut Pelaut Ronald Rarun yang berlangsung di Gedung Laut Natuna, Mako Konil Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut oleh Letkol Laut Pelaut Tri Arya Hadi Saputra, Jabatan Paban Perbatasan Samker Samtas Pushidrosal. Dalam sambutan Pangkonil Lamil, Laksamana Muda TNI Yudiarto Krisna Utomo yang dibacakan Asop Pangkonil Lamil menyampaikan tujuan kegiatan sosialisasi tersebut antara lain adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran permasalahan perbatasan maritim dengan negara tetangga, terutama Konil Lamil sebagai salah satu kotama operasi TNI Angkatan Laut. Untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menanggulangi bahaya kebakaran sesuai SOP, segenap prajurit dan PNS Konil Lamil mengikuti sosialisasi peran kebakaran yang digelar selepas pelaksanaan olahraga pagi bertempat di Lapangan Mulyono Silam, Mako Konil Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, Peltu TTG Afif Taufik bertindak selaku kepala tim menyampaikan beberapa materi mengenai prosedur penanggulangan kebakaran, sistem manajemen pemadaman, prosedur komunikasi PEK, pengenalan peralatan alat pemadam api ringan, dilanjutkan praktek pemadaman dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Sosialisasi peran kebakaran ini merupakan suatu langkah dan upaya untuk membina dan melatih keterampilan setiap prajurit Konil Lamil dalam hal penanggulangan bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Untuk menguji akurasi, keandalan dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan standar akuntansi pemerintah, dilaksanakan taklimat awal pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2023 pada UO TNI Angkatan Laut yang dibuka oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, beserta pimpinan pemeriksaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Nyoman Adi, bertempat di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri pejabat utama Mabesal, para pemimpin Kotama TNI Angkatan Laut wilayah Jakarta secara tatap muka dan melalui video conference. Tampak hadir pula Pangkonil Lamil, Laksamana Muda TNI Yudiarto Krisna Utomo. Taklimat awal ini merupakan pemeriksaan lanjutan interim atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, dan Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember tahun 2023. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan objek sebanyak 32 satker di jajaran TNI Angkatan Laut. Komando Lintas Laut Militer menerima kunjungan paguyuban ex-Tamtama Remaja TNI Angkatan Laut 80-W beserta keluarga untuk melaksanakan worship tour di kapal perang KRI Teluk Calang 524 yang tengah sandar di dermaga Mako Konil Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Paguyuban Eks Tantama Remaja TNI Angkatan Laut 80-W adalah purnawirawan TNI Angkatan Laut tahun 1980. Kedatangannya di KRI Teluk Calang 524 disambut langsung oleh Komandan KRI Letkol Laut Pelaut Yanuar Rizky Wijaya. Selama di KRI Teluk Calang 524, Paguyuban Eks Tantama Remaja TNI Angkatan Laut 80-W beserta keluarga sangat antusias untuk melihat dari dekat kapal perang TNI Angkatan Laut yang selama ini hanya mereka lihat di pemberitaan. Komando Lintas Laut Militer melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran diikuti sejumlah prajurit Konilamil dari Satuan Kerja Detasmen Markas Satuan Pengamanan, Satuan Provos, dan Dinas Kesehatan Konilamil di Mako Konilamil Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam latihan tersebut, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Udarto Krisno Utomo turut hadir di lokasi latihan untuk memastikan prosedur penanggulangan kebakaran dapat dilaksanakan oleh prajurit Konilamil dengan baik dan benar. Latihan peran kebakaran digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam menghadapi situasi darurat sebagai akibat dari terjadinya kebakaran yang menimpa gedung, perkantoran maupun KRI. Prajurit dan pegawai negeri sipil Komando Lintas Laut Militer bersama-sama dengan prajurit TNI Angkatan Laut dari Kota Mako Armada RI, Pusidrosal, Puspomal, Dispornarol, dan Lantamal 3 Jakarta melaksanakan bersih-bersih lingkungan di Komplek TNI Angkatan Laut Sunter Kodamar, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Kegiatan yang diberi label Gerakan Mako dan Komplek TNI Angkatan Laut Tertib, Bersih, dan Rapi tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-61 Korps Wanita TNI Angkatan Laut dan Hari Dharma Samudra tahun 2024. Kegiatan bersih-bersih Mako dan Komplek TNI Angkatan Laut secara terpusat diawali dengan apel kelengkapan yang dilaksanakan di lapangan Viata Jeles Yuda, Komando Latihan Koarmada RI Kelapa Gading Barat dengan pejabat penerima apel adalah Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdia TNI Heru Kusmanto. Turut hadir pula Panglima Konilamil Laksamana Muda TNI Udarto Krisno Utomo. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut dalam menciptakan lingkungan yang teduh, sehat, dan indah. Sobat Konilamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Konilamil News periode 22 sampai dengan 28 Januari tahun 2024. Saya Serda Alfiza beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di Konilamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.